Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat apa saja. Ya, kali ini saya mau menanggapi mengenai kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melarang wisuda. Nah, ini nih ya. Melarang wisuda baik tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Pokoknya yang namanya wisuda itu dilarang kecuali perguruan tinggi. Ya, menurut saya kebijakan ini ataupun larangan ini tidak tepat ini ya. Karena yang namanya wisuda itu kalau cuma dilarang, kasihan kan, terutama yang SMA. Yang SMA itu betul-betul sangat menunggu dengan acara wisuda. Sebenarnya bukan acara wisuda sih, acaranya adalah perpisahan sekolah. Cuma mungkin karena untuk keren-keren jadi disebut wisuda. Nah, kalau acara perpisahan sekolah yang sekarang labelnya wisuda dilarang, terus gimana? Padahal itu satu momen yang sangat ditunggu-tunggu, terutama untuk yang tingkat SLTA, SMK maupun SMA ya. Ini sudah sekolah 3 tahun dan pingin di momen hari-hari terakhir pertemuan dengan guru ataupun dengan teman-teman dibuat semacam acara perpisahan yang dijuduli wisuda. Sebenarnya kalau dilarang ya kasihan kan udah nunggu 3 tahun sekolah mau perpisahan yang mengesankan kok malah dilarang. Nah, kalau menurut saya sebaiknya bukan dilarang, cuma caranya ya. Kalau memang wisuda dibuat seperti perguruan tinggi lah itu baru dilarang karena yang namanya wisuda ya untuk sarjana bukan untuk SMA. Cuma untuk acara perpisahan yang dilabeli atau dinamakan dengan wisuda itu harus cara yang sederhana. Jadi tidak memberatkan orang tua ataupun juga anak-anaknya ya. Mungkin dibikin acara yang sederhana, tidak usah nyewa gedung, tidak usah ya pokoknya yang glamor lah, tapi dengan cara yang sederhana, misalkan cukup di sekolah sehingga tidak nyewa gedung, ataupun kalau misalkan di luar di gedung pemerintah yang biasanya juga tidak dikenakan biaya sewa tapi cukup sekedar bayar kebersihan ataupun listrik, jadi ya tidak memberatkan kan. Jadi tidak ada iuran-iuran yang jumlahnya cukup besar sampai di atas 1 juta. Wah, itu memang memberatkan dan saya sendiri tidak setuju kalau sampai harus iuran yang cukup besar hanya untuk acara perpisahan yang dilabeli dengan wisuda ya. Karena di pertemuan terakhir itu kan kadang pingin satu momen yang indah, momen yang bagus sehingga dari anak-anak itu pingin pakaian yang bagus pula ya. Dan selama ini kalau saya lihat itu tidak begitu wah, paling cuma pakai pakaian kebaya. Kalau yang cowok biasanya pakai jas, dan ingat untuk jasnya pun tidak harus membeli karena banyak juga itu anak-anak SMA yang lulusan mau di acara wisuda itu jasnya pinjem, nggak masalah. Jadi tidak memberatkan bagi orang tua karena jasnya juga pinjem kebanyakan. Kemudian juga yang putri-putri itu kan pakai kebayanya juga rata-rata kan udah punya pakai kebaya sendiri ya, jadi itu yang dipakai, tidak usah harus beli yang baru. Kemudian untuk make upnya kan bisa juga dengan merias sendiri. Saya kira kalau setiap anak putri itu kan sudah punya peralatan make up ya, ataupun punya ibunya bisa dipakai sendiri, jadi tidak harus ke salon yang mahal, pakai sanggul yang nyewa dengan harga yang mahal, tidak perlu itu, tapi cukup dengan cara sederhana. Mungkin yang ditekankan dari Pak Gub Deddy Mulyadi bukan dilarang, tapi menurut saya ya, ini menurut saya itu harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak memberatkan orang tua dengan iuran-iuran yang besar. Justru di acara wisuda biasanya ada pentas seninya untuk meramaikan acara wisuda. Itu kan biasanya ada hiburan-hiburan, entah itu nyanyi ataupun tari-tarian. Ini juga bagus nih, satu tempat ataupun wadah yang bisa digunakan untuk ekspresi dari adik-adik kelas yang ingin menghibur, entah itu dengan nyanyian paduan suara ataupun tari-tarian. Jadi ini juga malah bagus nih. Kalau cuma dilarang terus ngapain?
cuma orang tua dipanggil di kelasnya masing-masing, kemudian menyerahkan ijazahnya begitu, ya kurang berkesan. Makanya saya nggak setuju kalau wisuda atau perpisahan yang dilabeli dengan nama wisuda itu dilarang. Saya kira kurang tepat ya. Yang menurut saya itu bukan dilarang, tapi sebaiknya harus dilakukan dengan cara sederhana dan diberi surat edaran kepada seluruh sekolah dilarang menarik iuran ya, misalkan iuran dalam jumlah yang besar untuk acara wisuda atau perpisahan sekolah. Kalau misalkan ada yang bandel dengan menarik iuran yang cukup besar, ini baru disanksi, misalkan kepala sekolahnya dicopot ataupun sanksi apalah, ini biar jerah. Jadi wisuda tetap ada, cuma dengan cara yang sederhana. Karena acara wisuda itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa. Sudah sekolah selama 3 tahun, pengen diakhiri dengan pertemuan yang mengesankan. Kalau cuma biasa-biasa saja kan ya rasa-rasanya nggak istimewa ya. Dan di acara wisuda ini juga momen yang paling penting untuk mempertemukan seluruh guru, seluruh orang tua, seluruh murid. Nah, nanti kan di situ juga dari pihak sekolah bisa memberikan pengarahan-pengarahan ataupun pesan-pesan baik kepada orang tua ataupun kepada murid-muridnya setelah lulus mau kemana, cita-citanya apa, mau kuliah ataupun mau kerja, diberi pengarahan-pengarahan. Saya kira ini satu momen yang bagus ya. Akan agak-agak susah ini untuk mengundang seluruh orang tua di waktu yang sama ya, dijadikan satu gedung semua jurusan. Jadi untuk pengarahnya sekaligus dijadikan satu di acara wisuda ataupun perpisahan sekolah, ini terutama untuk yang SMK ataupun yang SMA. Nah, memang ini sudah menjadi adat ini ya, wisuda itu dari TK. Wisuda ini memang kalau yang dari TK itu kadang-kadang ya lucu juga ya, kenapa harus pakai wisuda, kan nggak usah, nggak apa-apa. Kalau yang TK itu tidak usah, nggak apa-apa. Tapi kemudian juga yang SD SMP juga nggak perlu ada acara wisuda-wisudanan, tapi cuma dengan cara perpisahan yang dilakukan secara sederhana pula. Jadi tidak perlu mewah-mewah ataupun glamor dengan hiburan-hiburan yang mengundang sampai bayar pada artis ataupun apalah, itu yang memang tidak setuju. Jadi kalau sekedar wisuda saja ya boleh-boleh saja. Kalau dilarang ya kasihan anak-anak yang sudah 3 tahun sekolah pingin diakhiri dengan momen yang paling istimewa. Nah, nggak ada kan. Dan biasanya di acara wisuda SMA SMK itu kan ingin foto-foto ya. Nah, kalau tidak diadakan dengan misalkan seperti biasa, tidak pakai pakaian kebaya ataupun tidak pakai jas, rasa-rasanya kan kurang ya. Gimana mau orang-orang mau foto bersama itu kan memang biasanya dengan pakaian yang istimewa pula ya. Cuma bukan istimewa bukan berarti pakaian yang mahal yang harus nyewa ya kebaya ataupun apa yang mahal, ataupun juga harus dengan make up yang tebal yang juga harus bayar mahal. Tapi bisa merias sendiri ataupun ya untuk salon ya yang sekedarnya saja. Dan mungkin kalau bisa nih yang untuk jurusan SMK, biasanya kan ada sekolah yang ada jurusan tata rias. Nah, ini murid-muridnya itu bisa dimanfaatkan ya, diminta untuk merias kakak-kakak kelasnya yang akan diwisuda, ataupun dari lulusan itu kan ada yang jurusan tata rias juga. Nah, itu juga bisa diminta untuk membantu teman-temannya yang akan dirias. Jadi ya ada manfaatnya kan. Soalnya momen-momen seperti ini kan merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu dan momen istimewa. Bukan berarti harus dilakukan ataupun digelar dengan cara mewah ataupun glamor, tapi bisa dilakukan dengan cara sederhana. Jadi menurut saya wisuda oke saja. Misalkan dilarang, nah gimana lagi? Pasti banyak tuh anak-anak yang kurang setuju.
Dan jangan apa-apa terus dibilang memberatkan orang tua. Ya kalau cuma sekedar iuran beberapa ratus ribuan ya saya kira nggak masalahnya untuk pengganti snack ataupun sekedar untuk ya bantu-bantu yang lain itu nggak masalah kan. Masa misalkan iuran 100 ribu saja dibilang wah memberatkan orang tua. Waduh, emangnya negara kita ini orangnya miskin-miskin sampai uang 100 ribu untuk iuran acara wisuda saja dibilang memberatkan orang tua. Nah, misalkan ada yang nggak mampu ya mungkin dimaklumi saja, tidak usah ikut iuran juga nggak apa-apa, begitu kan? Oke, jadi menurut saya wisuda untuk SMA SMK silakan saja, tidak usah dilarang-larang, yang penting dengan cara yang sederhana. Terima kasih, sampai jumpa lagi.